Selamat pagi, siang, dan sore kawan-kawan semua. Di sini saya ingin sharing mengenai kerjasama dan kolaborasi dalam perspektif Buddha Dharma ya. Di sini untuk memenuhi pematerian mentoring PCA 2022 Hima Biologi Unpad. Oke, next. Ya, pertama-tama kita bersama-sama melafalkan Parita Wandana. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Sarwe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarwe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Namo Sarwe Bodhisattvaya Mahasattvaya. Next. Oke, jadi di sini sebelum kita membahas mengenai kerjasama dan kolaborasi, saya mengutip satu kutipan dari buku Wacana Buddha Dharma, karya Pak Krisnanda Wijayamukti. Di situ tertulis bahwa dari segi filosofi, individualisme dipertentangkan dengan kolektivisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Individualisme mengaku bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang mengejar kepentingan pribadi, sehingga menekankan hak-hak individu terlepas dari hubungannya dengan orang lain atau masyarakat. Belakangan ini, individualisme juga mengembangkan kewajiban dalam konteks sosialnya. Hanya orang per orang yang memiliki kesadaran yang menyebabkannya berpikir, bertindak, dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sisi lain, dalam pemikiran Buddhis, individu merupakan bagian dari integral dari keseluruhan masyarakat dan alam semesta, sehingga manusia tidak pernah dianggap hanya untuk diri sendiri. Oke, next. Di sini kita akan, apa sih sebenarnya kerjasama itu? Untuk memahami ini semua, saya mengambil arti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Jadi kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang, lembaga, pemerintah, dan sebagainya untuk mencapai tujuan bersama. Next. Nah, kemudian apa itu kolaborasi? Saya juga ambil pengertiannya dari KBBI. Perbuatan kerjasama dengan musuh dan sebagainya, atau perbuatan kerjasama untuk membuat sesuatu. Next. Oke. Jadi meskipun secara arti terlihat sama, nampaknya kerjasama dan kolaborasi ini ada sedikit perbedaan. Nah, di sini ada poin-poinnya. Itu kerjasama sendiri adalah bekerja bersama menyelesaikan proyek salah satu pihak. Kemudian status proyek salah satu pihak sebagai pemilik dan pihak lain membantu menyelesaikan. Kemudian satu tujuan dikerjakan bersama, kemudian tim bersifat independen, bebas atau tidak tergantung, kemudian berlandaskan semangat kontrak kerja. Contohnya apa? Misalnya di pemerintahan ini kan biasanya mereka ada proyek membuat jalan. Nah, untuk menyelesaikan proyek membuat jalan ini, pemerintah memerlukan kerjasama dengan kontraktor. Nah, di sini adalah yang digarisbawahi adalah status proyek adalah status pihak pemilik. Jadi si proyek ini dimiliki oleh pemerintah dan dibantu oleh kontraktor untuk menyelesaikan tujuannya, yaitu adalah menyelesaikan proyek membuat jalan ini. Dan sifatnya kontrak kerja. Setelah kontrak kerja selesai, ya sudah, artinya sudah tidak ada hubungan lagi.
Sedangkan kolaborasi itu bekerja bersama membuat dan merancang proyek bersama. Status proyek dimiliki kedua belah pihak. Kemudian banyak tujuan didiskusikan untuk satu tujuan bersama, untuk satu tujuan kegiatan. Tim bersifat independen atau saling bergantung dan berlandasan semangat kepercayaan dan pemberdayaan. Contohnya apa misalnya? Back dulu ya. Misalnya kalau teman-teman dengar itu kan kemarin ada produk menanti yang kerjasama dengan Arsyad ya, ramen Kumau itu. Nah itu adalah salah satu contoh kolaborasi karena semuanya itu dirancang bersama untuk menghasilkan satu tujuan bersama yaitu ramen Kumau ini. Dan ini statusnya dimiliki kedua belah pihak. Kalau tadi kan yang pemerintah dimiliki oleh pemerintah untuk membuat jalan, dia butuh bantuan. Nah kalau yang kolaborasi ini mereka bekerja sama untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kira-kira seperti itu. Jadi kerjasama dilakukan dan dirancang oleh satu pihak, sedangkan kolaborasi dirancang dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Next. Kenapa kita harus kerjasama dan berkolaborasi? Jawaban paling umum adalah karena kita adalah manusia ini adalah makhluk sosial. Artinya manusia ini memerlukan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk merealisasikan apa yang dia ingin capai. Next. Ya. Ini ada beberapa contoh, beberapa manfaat kerjasama dan kolaborasi secara general. Yang pertama pasti supaya pekerjaan lebih cepat selesai. Kemudian pekerjaan yang selesaikan bisa memberikan hasil lebih baik. Kemudian meningkatkan kekompakan tim, menjalin persaudaraan, kemudian mendapatkan ide baru, membuka wawasan, berbagi pengetahuan, kemudian memupuk sense of belonging, kemudian meningkatkan kualitas komunikasi antar tim. Nah, kemudian ini ada secara Buddhisnya juga, mengembangkan kualitas bajik dan menjadi cermin bagi diri sendiri. Next. Oke. Di sini saya akan mulai masuk ke perspektif Buddhis. Jadi di dalam Dhammapada, Nagawaga itu bab gajah, syair 328 itu tertulis ya. Sace labeta nipakam sahayam, sadim caram sadu wihari diram, abihuya sabani parisayani, caryateng atamano satima. Yang artinya, apabila dalam pengembaraanmu engkau dapat menemukan seorang sahabat yang berkelakuan baik, pandai, dan bijaksana, maka hendaknya engkau berjalan bersamanya dengan senang hati dan penuh kesadaran untuk mengatasi semua bahaya. Next. Kemudian tercantum juga di dalam Dhammapada Yamakawaga syair 6, Parecana wijananti maya meta yamamase yeca tata wijananti tato samananti medaga, yang artinya sebagian orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa, tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Jadi saya cerita sedikit background-nya. Syair ini keluar ketika saat zaman Buddha, murid-murid Buddha yang meninggalkan kehidupan duniawi itu disebutnya sangga. Saat Buddha hidup, ada sangga itu pecah. Ada kelompok yang mengikuti Winaya dan ada yang mengikuti Guru Dhamma. Saking pecahnya, Buddha sudah kasih nasihat, mereka nggak nurut. Akhirnya Buddha pergi ke dalam hutan untuk berdiam diri di sana. Nah, kemudian Buddha mengeluarkan dua syair berikut ini dalam kondisi yang berbeda ya, untuk mengingatkan bahwa sebenarnya lebih baik dari dua kelompok ini saling bekerja sama dengan penuh welas asih, karena pertengkaran itu sama sekali tidak memberikan manfaat apapun. Kira-kira seperti itu. Next. Nah, kemudian nilai luhur Buddha Dharma apa saja sih dalam bekerja sama dan berkolaborasi ini yang bisa terapkan? Sebenarnya hal-hal ini juga bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah moralitas atau sila. Ya. Nah, dalam hal ini sebenarnya apabila dikaitkan dengan kehidupan sebagai Buddhis, ada 5-8 sila yang dijalankan, tapi dalam hal kolaborasi atau kerjasama,
Maka moralitas ini terkait dengan komitmen kita menaati setiap aturan yang telah disepakati dan tidak melakukan hal yang merugikan. Dalam hal ini kalau kerjasama yang lebih luas, misalnya ketika ada MOU, kita taati MOU, ketika kerja kelompok di kampus, gitu ya, kita misalnya udah komit nih untuk kerja kelompok hari apa ya, taati gitu. Jangan sampai kita melanggar itu, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ajawa atau kejujuran, ya, integritas. Tidak ada saling menutupi atau ada motif terselubung, sehingga dalam kerjasama itu ya kita harus benar-benar terbuka kepada kawan satu kelompok kita, kira-kira seperti itu. Kemudian wirya atau semangat, ya semangat untuk menyelesaikan tugas, jangan putus di tengah jalan atau misalnya sering-sering tidak hadir ketika kerja kelompok atau ketika kita sudah membuat janji. Kemudian ada aditana. Aditana itu tekad yang kuat untuk menyelesaikan tugas. Jadi ya ketika kerja kelompok sama kolaborasi, tekad itu ya harus diperlukan. Kalau enggak ya sama seperti wirya tadi, nanti kalau enggak ada berhenti di tengah jalan. Kemudian ada panya atau prasna, kebijaksanaan. Bijaksana dalam segala aspek ketika misalnya melakukan kerjasama kolaborasi, ketika kita pasti namanya kerja kelompok, kerjasama, kolaborasi dengan banyak orang, pasti ada perbedaan pendapat. Ketika beda pendapat, nanti ada selisih paham. Nah, ketika nanti susah memutuskan, nah di sini kita harus punya kebijaksanaan. Itu kira-kira. Selanjutnya, kemudian UPK atau keseimbangan batin. Sebenarnya ini lebih diarahkan ke batin, bukan ke pikiran, tapi karena kita berbicara general, maka ini kita arahkan ke pikiran. Itu kita harus memiliki pikiran yang jernih dalam menyelesaikan masalah. Jadi benar-benar harus dalam kondisi yang apa ya, orang bilang tidak kalut ya. Sehingga kalau kalut nanti kita ketika memutuskan sesuatu ya tambah kacau. Kira-kira seperti itu. Kemudian akoda atau tidak membenci atau mendendam. Tidak membenci atau mendendam jadi pengendalian kebencian seseorang ketika gagal dalam kerjasama atau ketika ada masalah-masalah yang macam kerjasama. Biasanya orang kalau sudah selisih paham, misalnya dalam satu kelompok ya, dalam kerjasama, kerja kelompok, kolaborasi, orang tuh pasti selisih paham tuh ada dendam, ada benci. Akhirnya dia jadi malas untuk kerja kelompok lagi dan jadi hal sebagai. Nah, sebaiknya dalam kerja sama, dalam kolaborasi, kita harus menghindari tersebut. Ya, kita harus memiliki akoda, tidak mendendam dan tidak membenci. Nanti ini akan ada kaitannya juga dengan prasna, dengan kebijaksanaan dan hal-hal yang lainnya. Selanjutnya adalah awihimsa atau dalam Hindu itu suka disebut ahimsa, tanpa kekerasan. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan, hendaknya diselesaikan dengan bijaksana dan cara-cara yang tidak dengan kekerasan. Ya, jadi ya jangan main pukul, jangan bully dan sebagainya. Misal kalau ada problem ya didiskusikan seperti itu. Next. Oke, kemudian madawa, ramah, sopan santun ya. Ketika kita melakukan kerjasama atau kolaborasi ya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kita harus bersikap ramah, sopan, santun. Dengan bersikap seperti ini kita memberikan kenyamanan kepada siapapun. Ya ini udah hal general ya. Ketika kita sopan sama orang-orang juga kan enak gitu. Kita juga kan ingin orang bersikap sopan ke kita, jadi kita pun harus bersikap sopan ke orang lain. Kemudian ada kanti atau kesanti, kesabaran. Nah, kesabaran ini diperlukan ketika ada halangan atau kesulitan, ketika kita menghadapi rekan tim kita. Kemudian kesabaran ini juga erat kaitannya dengan pengendalian diri kita. Misalnya ya, kalau sudah cekcok di dalam kerjasama kan suka emosi ya. Nah, di sini kesabaran ini diperlukan. Dan kemudian adalah dana atau kemurahan hati. Dana ini bukan dana uang ya. Ya, dalam artian dana itu kalau di Buddhis disebutnya adalah kemurahan hati. Misalnya kita bersikap loyal, mau berkorban untuk kerjasama, misalnya mengeluarkan dana yang atau uang sesuai kesepakatan, ataupun mau meluangkan waktu, sekalipun misalnya kita dalam keadaan darurat seperti itu. Next. Oke, contoh kerjasama atau kolaborasi dalam Buddhis.
Di dalam agama Buddha, murid-murid dari Sang Buddha itu disebut Sangga. Sangga ini adalah persatuan para biksu dan biksuni yang meninggalkan kehidupan duniawi. Gambarnya ada di sini, biksu, biksuninya. Jadi beliau tidak bekerja, tapi beliau membentuk satu komunitas harmonis, kira-kira seperti itu, untuk saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam hal apa? Poinnya itu tadi yang di bawah, melestarikan dharma, menyebarkan dharma, mewujudkan aspirasi guru, mendukung aktivitas guru, dan melatih diri untuk pembebasan pribadi ataupun merealisasikan kebudayaan yang lengkap dan sempurna. Jadi mereka hidup saling berkelompok. Ketika hal ini juga sama seperti komunitas spiritualnya, saling mendukung satu sama lain. Ketika mereka ada misalnya salah satu orang yang ada masalah, mereka bisa menjadi rekan cerita, kemudian juga mereka bekerja sama untuk melestarikan dharma, menyebarkan dharma, bagaimana strateginya, harus seperti apa. Itu kan dari orang satu punya satu pemikiran, yang lain punya pemikiran, kemudian digabungkan, didiskusikan. Nah, ini salah satu kerjasama atau kolaborasi dalam Buddhis. Nah, kalau komunitas spiritual, misalnya biasanya komunitas spiritual itu dikepalai oleh seorang guru spiritual. Kemudian murid-muridnya itu nanti mewujudkan harapan dari si gurunya itu. Jadi antar murid saling bekerja sama untuk mewujudkan cita-cita guru, ya sebenarnya sama aja untuk melestarikan dharma, menyebarkan dharma, kira-kira seperti itu. Next. Ini untuk yang rekan-rekan Buddhis. Jadi sebagai Buddhis, kita hakikatnya bekerja sama dan berkolaborasi untuk merealisasikan kebahagiaan. Jadi kita semua makhluk, bahkan bukan hanya Buddhis, ingin bahagia, kebahagiaan yang absolut, gitu ya, kebahagiaan yang tidak turun lagi. Jadi kalau kita sekarang masih senang sedih, yang kita inginkan itu bahagia yang seterusnya bahagia, kebahagiaan yang absolut, baik itu dengan pembebasan pribadi, dengan menjadi sawaka Buddha atau arahat dan paceka Buddha, ataupun dengan merealisasikan kebudayaan yang lengkap dan sempurna, Anuttara Samyak Sambodhi, dengan menjadi sama Sang Buddha, ya seperti Buddha Gautama itu sendiri. Next. Oke, jadi sebenarnya kerjasama dan kolaborasi yang sejalan dengan ajaran Buddha adalah kerjasama dan kolaborasi yang memberikan manfaat bagi semua makhluk dan tidak merugikan bahkan hanya satu makhluk pun, serta tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Buddha. Jadi ketika kerjasama itu merugikan bahkan hanya satu makhluk pun, maka itu kerjasama yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Kira-kira seperti itu. Karena inti ajaran Buddha itu adalah untuk memberikan manfaat bagi semua makhluk. Next. Ya, terima kasih teman-teman. Kira-kira pemaparan yang sudah saya berikan seperti itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Ya, selamat sore.